Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Video ini merupakan video pembelajaran basis data khususnya praktikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai query dan QBA atau query by example. Query dan QBA di Microsoft Access 2016. Tujuan materi praktikum ini adalah yang pertama yaitu manfaat query, lalu membuat query dengan wizard dan design view, membuat query dengan parameter, membuat query make tabel, dan memahami SQL comment. Manfaat query. Dengan query kita dapat mendapatkan informasi data yang spesifik dari tabel, melihat, mengubah, dan menganalisa data dari tabel dengan berbagai cara. Dengan query pula dapat kita gunakan sebagai source untuk mendapatkan record-record data pada kebutuhan form dan report. Untuk membuat query dalam Microsoft Access dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wizard dan dengan menggunakan query by example QBA dengan design view. Membuat query dengan wizard. Buka database yang sudah kita buat sebelumnya, lalu masuk pada tab create, lalu pilih query wizard. Nah, nanti akan muncul jendela simple query, muncul jendela wizard, lalu kita pilih simple query wizard seperti gambar berikut, lalu kita klik OK untuk melanjutkan. Nah, ketika muncul jendela simple query wizard, kita pilih tabel apa, lalu kita setelah muncul fieldnya apa saja, lalu kita pilih field yang akan kita jadikan yang akan digunakan pada query. Setelah itu akan muncul jendela berikutnya atau message block berikutnya, lalu di situ ada pertanyaan, kita itu akan menampilkan seperti apa ya nanti. Itu kita ada dua pilihan, yaitu detail dan summary ya. Kita pilih detail lalu kita klik next. Nah, setelah itu akan muncul jendela wizard yang berikutnya. Kita beri nama query atau beri judul query yang kita buat, lalu pada radio button kita pilih open the query to view information, lalu klik finish. Nah, setelah kita klik finish, maka secara otomatis akan menampilkan hasil dari query kita seperti gambar berikut ini. Query yang saya buat yaitu menampilkan nama pelanggan, alamat, dan umur. Nanti hasilnya seperti gambar ini. Oke, lanjut kita membuat query dengan query design. Pilih tab create dan pilih query design hingga muncul seperti gambar berikut. Membuat query dengan query design. Klik kanan pada ruang kosong di menu query view lalu pilih show tabel. Intinya sama seperti sebelumnya yang menggunakan wizard, cuman ini manual untuk menampilkan show tabelnya. Lalu kita tambahkan atau add, pilih tabel yang akan kita gunakan nanti sebagai digunakan pada query yang akan kita buat. Lalu kita mulai membuat query-nya. Nah, di sini kita memilih field yang akan kita tambahkan. Karena di sini saya hanya memilih dari satu tabel, maka secara otomatis yang tampil fieldnya itu hanya pada tabel tersebut. Di sini saya memilih field ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Pada alamat pelanggan saya beri kriteria atau kondisi ya, dimana alamatnya itu memiliki nilai Sumenep. Nah, lalu setelah selesai kita save query kita, beri nama. Lalu untuk merun itu ada tombol run dengan icon tanda seru, lalu klik saja. Nah, setelah kita run akan menghasilkan seperti gambar berikut ini yang di bawah. Nah, akan menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan, di mana yang ditampilkan itu hanya record atau baris yang alamatnya itu terletak pada Sumenep. Oke, sekarang kita lanjut pada query make tabel. Pada tab design kita pilih make tabel, lalu kita tentukan field yang akan kita pilih. Di sini saya menggunakan seperti sebelumnya, yaitu pada tabel pelanggan.
dan saya memilih field ID pelanggan, nama pelanggan, dan umur. Nantinya saya akan jadikan ini sebagai tabel baru ya. Lalu kita save dan beri nama query yang sudah kita buat. Nah, nanti kita run, dan ketika kita menjalankan query yang telah kita buat, maka secara otomatis akan membuat tabel baru dengan field yang sudah kita tentukan pada query kita sebelumnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini saya merun query yang sudah kita buat, lalu secara otomatis terbuat atau secara otomatis add tabel dengan nama tabelnya umur pelanggan, di mana field-fieldnya itu berisi field yang sudah saya tentukan tadi pada pembuatan query. Sekarang kita lanjut pada SQL comment. Untuk yang belum tahu SQL itu syntax query language ya, istilahnya itu codingan pada yang sebelumnya kita lakukan pada query. Ubah tampilan pada Microsoft Access yang darinya design view atau yang wizard, kita ubah pada SQL view. Nanti akan tampil sebuah kotak untuk menuliskan sebuah SQL. Lalu kita coba untuk menuliskan SQL berikut. Select bintang from pelanggan, artinya saya select seluruh record pada tabel pelanggan. Nah, ketika kita running akan tampil seperti gambar berikut. Kita men-select semua record yang ada pada pelanggan. Seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut pada SQL comment yang berikutnya. Ketikkan SQL di bawah seperti di bawah ini. Select bintang from pelanggan where alamat Surabaya and umur 20. Nah, pada SQL ini merupakan sebuah SQL di mana saya nanti akan menampilkan seluruh record pada pelanggan atau kolom pada pelanggan, di mana yang ditampilkan itu hanya record atau kolom yang memiliki alamat bertempat di Surabaya dan umur 20. Jika saya menggunakan operator AND, maka dua kondisi ini harus terpenuhi. Artinya harus yang benar-benar alamatnya di Surabaya dan umurnya 20. Jika hanya salah satu, maka tidak akan ditampilkan. Jadi harus dua-duanya. Setelah kita menjalankan query tersebut, maka yang tampil akan seperti gambar di bawah ini, yaitu akan menampilkan record dengan ID pelanggan P002 dengan nama pelanggan UPI, umur 20, dan alamat Surabaya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.